Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tunaikanlah salat ketika telah terbit matahari sampai gelap malam, dan tunaikanlah salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat yang hadir, Bapak Rektor dengan semua unsur sivitas yang berhadir, demikian juga bapak-bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah bersama Sekretaris, demikian juga Ketua Majlis Tarhib dan Tabligh di semua pimpinan daerah yang hadir, rekan-rekan dari unsur pimpinan Majelis Tarhib dan Tajdid yang saya hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, dari mana saya akan mulai ya? Ada yang sangat menarik, menggelitik, malah juga bisa mengundang suka atau tidak suka di tengah-tengah masyarakat, yaitu apa yang dilakukan oleh Majelis Tarhib dan Tajdid setiap kali acara muzakarahnya atau terutama munasnya. Ada saja yang baru. Yang baru itu ada yang memang dalam lapangan yang belum pernah tersentuh sama sekali, terutama di referensi fikih, atau ada yang mengutak-atik yang selama ini sudah dianggap final. Kalau yang tidak biasa dibicarakan di dunia fikih, misalnya air. Kalau kita baca fikih air di dunia fikih itu sebatas hanya untuk kepentingan beribadah. Ada air yang mutlak, ada air yang mustaqman, ada air musyammas, ada air yang mutanajis. Itu seluruhnya fokusnya ya untuk kepentingan bersuci. Tapi fikih air Muhammadiyah jauh lebih luas. Ya, jauh lebih luas dari apa yang dibicarakan di dalam fikih yang pernah ada. Nah, sekarang menyangkut sholat. Ya,
saya pernah diingatkan oleh Bapak Profesor Dr. Samsul Anwar, karena saya termasuk agak gampang juga menyampaikan perubahan-perubahan itu, dan terbaca oleh beliau. Saya minta majelis ekstra hati-hati. Bahasa saya ekstra hati-hati ini kesannya ya takut berubah. Nah, beliau ingatkan saya, ya Pak Zul, tak usah terlalu gamang dengan perubahan. Dan memang jangankan orang lain, jangankan non Muhammadiyah, di Muhammadiyah perhatian. Ya contoh tentang masalah. Saya melihat kita di Sumatera Barat ini, kalau tidak di sejumlah rumah ibadah, ya ada yang belum siap dengan jahar masalah. Itu keputusan keras. Ya sudah pernah dituangkan dalam berita resmi bahwa mau jahar mau sir tidak ada masalah misalnya. Nah, tapi ada masjid kita, rumah ibadah kita yang sudah yang memvonis kami sudah tetap dengan begini, tidak mau lagi yang dengan yang lain. Nah, ini contoh sederhana. Berat. Masih ada kesan kalau lantang jaharnya itu kesannya Muhammadiyahnya tidak kental. Nah, itu contoh sederhana. Nah, ini menyangkut waktu yang perlu kita ya ingat bersama. Penelitian penelusuran tentang kriteria awal waktu sholat ini itu bahagian dari ijtihad. Bahagian dari ijtihad. Sama juga dengan ijtihad tentang ya arah kiblat yang lebih tepat. Ya kalau ijtihad bagaimana? Nah, terjawab. Yang bisa kita jawab kerisauan warga kita tentang sholat yang pernah lakukan dengan mempedomani jadwal waktu yang berbeda dari zaman sekarang. Apa itu? Yang namanya ijtihad itu tidak bersifat mutlak. Al-ijtihad la yuqadu bil ijtihad. Sesuatu hukum, suatu ketentuan yang diputuskan berdasarkan ijtihad, andaikan terjadi perubahan berikutnya juga hasil ijtihad, ya ijtihad yang dalam wujud belakangan tidak membatalkan ijtihad, pengamalan ijtihad yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Nah, ini jadi tidak usah kita cemas. Ya, ini telah menjadi kaidah hidup di kalangan para fuqaha. Kaidah hidup pertama al-umuru bi maqasidiha. Kaidah hidup kedua al-yaqinu la yudamu bisyak. Kaidah hidup ketiga al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kaidah hidup yang keempat ad-dararu yuzal. Yang kelima adalah dia al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Allah ada lagi yang menamakan al-adatu muhakkamah. Nah, ini kita temukan dalam kaidah-kaidah fikih dari dua kubu yang kelihatannya berseberangan tapi sama-sama diakui, yaitu dalam al-ashbah wan nazair boleh baik dari kalam Syafi'i yang ditulis oleh Asyuti maupun al-ashbah wan nazair yang ditulis oleh Ibnu Nujay al-Hanafi. Nah, jadi ini yang menariknya kaum muslimin bahagia. Jadi penentuan ya kriteria awal waktu sholat itu adalah ijtihad. Karena itu baik terhadap keputusan masa lalu, yaitu matahari berada pada
ketinggian ini sudah kenapa tidak kerendahan? Karena minus ini kan. Jadi nampaknya dalam bahasa Indonesia seseorang betapa rendahnya tetap berapa tingginya. Ada orang yang tingginya hanya katakanlah di bawah 1 meter, tetap juga berapa tingginya. Benda berapapun ringannya tetap berapa beratnya. Beratnya sekian kilo itu ringan. Nah, jadi hasil ijtihad masa lalu tentang kriteria awal waktu subuh ketika matahari berada 20 derajat di bawah ufuk bagian timur, ya kan? Dulu, ya saya dengar berulang-ulang dari Profesor Dr. Tono Saksono, kata beliau posisi matahari dalam minusnya di bawah ufuk awal subuh dan awal isya, kata beliau sama. Awal subuh dan awal isya itu posisi matahari sama. Yang satu di ufuk barat isya, yang satu di ufuk timur. Artinya jarak waktu awal maghrib sampai ke awal isya, awal subuh sampai ke terbit matahari, ya tentu sama. Cuma anehnya perlakuan kita sedikit berbeda, termasuk juga di kalangan Muhammadiyyin. Paling tidak ini yang saya alami. Apa itu? Kalau maghrib ada kesan ya tergesa-gesa, setelah azan langsung iqamah. Malah ada masjid-masjid yang membuat pengumuman ya antara azan dan iqamah 10 menit kecuali maghrib. Ketika kita tanya kenapa kecuali maghrib, ya maghrib waktunya cepat, maghrib waktunya sebentar. Subuh sama. Nah, kalau untuk subuh 15 menit jarak antara azan dan iqamah itu tidak ada masalah. Tapi maghrib kesannya sesak napas. Ya, sesak napas. Ini pengalaman saya nih di sebuah masjid yang pengurusnya Muhammadiyah. Apa akibatnya ini? Mohon maaf. Akibatnya jemaah maghrib sepi dibanding dengan jemaah tarawih. Kenapa jemaah maghrib sepi? Ya, yang sholat di masjid, yang berjemaah itu hanya yang berbuka di masjid. Jadi yang berbuka di masjid seteguk air, sebiji pisang, sepotong roti, ya segera cepat-cepat sholat supaya cepat bisa pulang. Di rumah kita sudah menunggu. Apa kabar nasib teman-teman kita yang berbuka di rumah? Nah, karena hari pertama, hari kedua menjadi pedoman tidak sempat, orang begitu cepat, akhirnya mereka sholat di rumah saja. Nah, kalau menurut hitung-hitung saya secara perbandingan nilai, ya setinggi-tinggi nilai ibadah sunat tidak akan melebihi nilai ibadah fardu. Kaidahnya al-fardu afdalu minan nafli. Ibadah yang fardu itu lebih utama dan lebih diprioritaskan dari ibadah sunnah. Sholat tarawih berjamaah itu kalau menurut yang saya pahami tidak mengikat. Pas seperti yang kita saksikan di Masjidil Haram. Ketika tarawih di Masjidil Haram, yang tawaf juga, yang zikir juga, yang berdoa juga. Jadi sebahagian sholat tarawih sebagian tidak ada masalah. Tapi ketika sholat fardu tidak ada cerita. Ini barangkali luput dari pengamatan sebahagian kita. Ketika kita sedang tawaf mungkin 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis
shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, istawu tadilu wa la taftariqu wa sujudu khalaq. Semuanya merapatkan barisan, tidak ada kecuali. Ketika tarawih, yang tarawih juga, yang tarawih juga. Tandanya saat berjemaah tarawih tidak menikah. Nah, tapi dalam prakteknya di negeri kita, kalau ada yang tidak gabung jemaah tarawih, itu kesannya ya salah. Baik, hadirin yang saya hormati. Jadi yang namanya penelusuran tentang kriteria Allah itu ijtihad. Kalau benar, ya, itu benarnya tidak sampai ketika namanya qat'i. Namun sudah dianggap sebagai ilmu, sudah kita terapkan. Dan kalau kita konsisten dalam sebuah kelompok, ya, mengikat berarti untuk kelompok kita, dan kita tidak akan memaksakan orang lain. Dari sisi usul fikih, nah, ini karena saya ya cukup lama mengikuti usul fikih ini. Andaikan kita cari kaidah usul fikihnya, ini yang paling pas adalah kaidah istisna. Jadi di dalam sekumpulan adillatul ahkam, dalil-dalil hukum, ada yang al-muttafaq alaiha, ada al-mukhtalafu fiha. Ada dalil-dalil yang memang disepakati paling tidak oleh mayoritas para fuqaha dan usuli. Ada yang memang mukhtalaf. Nah, yang mukhtalaf itu diantaranya adalah istisna. Nah, istisna itu kaidah utamanya apa? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Walaupun ini termasuk dalil yang namanya mukhtalaf fiha, tapi ternyata hampir semuanya menggunakan dalam ketetapan-ketetapan fikih mereka. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yathbuta ma yughayyiru, atau hatta yathbuta ad-dalilu ala taghyirihi. Apa artinya? Menurut asalnya, menurut prinsipnya, apa yang sudah ada, apa yang telah ada, yang diyakini ada, tetap dianggap, dipandang sebagaimana adanya sampai ada bukti bahwa telah terjadi perubahan. Contoh yang tadi banyak disebut adalah seseorang yang sudah pernah ada di dunia ini, yakin kita ada namanya si fulan, anak si fulan dan fulana, satu saat dia menghilang. Dia pernah ada, dia tahu, dia menghilang. Nah, menghilang itu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak boleh kita anggap dia tidak ada. Sebelum ada bukti bahwa dia telah mati, dia tetap dianggap masih ada. Karena itu ketika ayahnya yang kaya raya mati, jatahnya tetap ya disisihkan, bahagianya tetap disisihkan. Nah, tapi kalau dia ada pulang-pulang sudah lebih 50 tahun dan dia berangkat itu juga usia 50 tahun atau mungkin bisa. Tapi kalau dia berangkat menghilang usia 40 tahun, 20 tahun dan pulang-pulang, itu contoh sederhana ya tentang al-mafqud, orang hilang. Ada juga ketika kita telah kawin, menikah, jelas siapa walinya, siapa saksinya, di mana tempatnya. Tidak boleh dianggap cerai sebelum ada bukti bahwa ya telah terjadi perceraian. Misalnya ya ada pulang-pulang, lama berpisah itu tidak jadi alasan untuk terjadinya dianggapnya perceraian.
Seorang yang telah berwudu, yakin telah berwudu, suatu saat timbul keraguan-keraguan. Misalnya ketika maghrib, mau sholat maghrib dia berwudu, yakin, banyak saksi. Lalu duduk di masjid mendengarkan diskusi ceramah. Menjelang masuk waktu isya timbul keraguan-keraguan. Apakah wudunya sudah batal atau belum? Tidak boleh dipedulikan. Selama tidak ada bukti bahwa wudunya batal, dia dianggap masih tetap dalam suasana, dalam situasi masih suci dari hadas. Ketika malam dan siang ada yang ragu-ragu. Dari mana mulai? Ini ada dia. Kita kalau menyangkut subuh itu berangkat dari malam. Malam yakin. Fajar, kapan masuknya fajar? Kalau selama ini informasi yang kita terima, fajar itu sudah muncul ketika matahari berada 20 derajat di ufuk timur, itu yang kita pegang. Tapi ketika ada temuan baru, boleh ragu-ragu. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Itu kaidahnya itu. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin, sesuatu yang diyakini tidak boleh hilang oleh sesuatu yang masih ragu-ragu. Karena itu, untuk namanya waktu subuh sekaligus waktu mulai kita berpuasa, selama belum ada temuan terakhir yang meyakinkan kita bahwa fajar telah masuk, masih dianggap malam. Jadi kalau kita sholat subuh dalam suasana ragu-ragu, ya salah. Beda dengan maghrib. Kalau maghrib kita berangkat dari siang. Siang yakin terbedamnya matahari, maghrib timbul keraguan. Sebelum kita berijtihad, di dalam kayak istilah fikih usul juga ijtihad, mencari informasi dengan semaksimal usaha sehingga kita ketahui bahwa matahari telah terbenam, itu namanya ijtihad. Kalau kita ceroboh karena katakanlah tidak sabar menunggu, ya cepat-cepat kita berbuka, kira-kira sudah masuk, ternyata duluan 1 menit batal puasa kita. Jadi kalau maghrib duluan berbuka, duluan sholat 1 menit dari awal waktu yang memang sudah diputuskan, batal puasa. Tapi kalau subuh enggak, sahur enggak. Kalau sahur karena asal malam cepat, sahur enggak apa-apa. Jam 3 sahur enggak ada masalah. Cuma kalau terlambat yang masalah. Apa terlambat? Ya, misalnya kalau subuh telah masuk, ya kira-kira jam 5 lewat 8 menit misalnya. Kalau 10 kita masih sahur, ini beresiko berat terhadap puasa kita. Sedikit saya pernah mendengar kritikan-kritikan dari kawan-kawan kelompok tertentu, tidak usah saya sebutkan, bahwa yang namanya imsak, jadwal imsak di imsakiyah itu menurut sebagian kawan adalah bid'ah. Karena tidak ada di zaman Nabi. Yang imsak itu konkretnya memang ketika telah masuk fajar. Sedangkan dalam ijtihad Majelis Tarjih dan Tajwid Muhammadiyah ada 10 menit jarak waktu imsak dengan masuknya subuh. Ini semata-mata adalah dalam rangka memakai prinsip Imam Syafi'i, ihtiyat, sikap hati-hati. Memang zaman Nabi tidak ada konkretnya disebut imsak, tapi ada contoh. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi jarak antara selesai sahur dengan masuknya waktu subuh itu kadar membaca 50 ayat Al-Quran. Inilah yang diperdebatkan. Apa artinya? Ada masa lampu kuning lah kira-kira, supaya kita ketika masuk waktu subuh kita benar-benar sudah dalam keadaan siap puasa. Tidak ada lagi yang namanya menyelesaikan air di gelas yang masih tersisa, nasi diberi, kue yang masih, tidak ada lagi. Termasuk juga yang lengket-lengket di sela-sela gigi, semuanya sudah selesai ketika awal fajar telah masuk.
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, silakan minum di malam bulan Ramadan sampai jelas fajar. Ya, sampai jelas fajar. Nah, kemudian summa atimus siyama ilal lail. Kemudian lanjutkanlah puasa sempurnakan sampai malam. Nah, ini sedikit komentar Pak Firly. Saya baca orang Syiah malam itu katanya Isya. Kenapa Isya? Ya, istilah mereka begitu. Isya malam itu ditandai dengan gelap, maghrib belum gelap. Wal laili idza yaghsha. Allah menyebut summa atimus siyama ilal lail. Lanjutkanlah sempurnakan puasa sampai malam. Nah, tapi bagi orang Syiah malam itu terhitung Isya. Jadi Isya berbuka, maghrib itu siang. Kata mereka, apa alasan Anda hadis Abu Daud itu sholatul witr, sholatul maghrib witrun nahar. Sholat maghrib itu witir siang. Ini contoh ijtihad yang memang yang berbeda, tapi tidak bisa kita mutlakkan. Itu sekedar pengantar. Jadi saya pernah dikritik dalam acara pertemuan kita tanggal 22 Maret yang lalu bahwa saya ikut mengamati fenomena subuh bersama Profesor Dr. Saksono. Nah, apakah ini perkembangan baru, kata Pak Dr. Bukhari? Ya, apakah Muhammadiyah beralih ke ru'yah atau syahadah? Tidak. Ini hanya menguji, ya, menguji apakah memang 20 derajat matahari bawah itu sudah tolak al-fajr atau sudah balik al-fajr. Dalam hadis kan subuh itu ditandai dengan terbit fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Fajar shadiq itu dengan adanya warna putih terang membentang di ufuk timur. Kalau kadhib lurus dari atas ke bawah ke atas. Nah, jadi untuk menguji itu beberapa kali pakar kita, dosen di UHAMK melakukan penelitian dengan menggunakan alat yang super canggih, termasuk juga di sini dulu. Memang ketika 20 derajat itu fajar belum kelihatan. Ya, itu yang saya ikut mengamati itu. Nah, bahwa subuh itu dari fajar betul, tapi kapan munculnya fajar ini memerlukan ijtihad. Itu sekedar pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.